Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Beberapa tahun yang lalu kita mendengar suatu berita yang menghebohkan. Pada awalnya membuat kita terkagum-kagum, tetapi akhirnya berita itu membuat kita mengelus dada, yaitu soal sumbangan 2 triliun dari seorang pengusaha di Lampung yang sampai sekarang tidak jelas motif dan duduk perkara yang sebenarnya terjadi. Suatu peristiwa yang hampir sama pernah dicatat di dalam Alkitab. Sepasang suami istri bermaksud untuk menjadi berkat, tetapi berakhir menjadi celaka, yaitu peristiwa Ananias dan Safira. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka menjual tanah mereka dan berjanji untuk memberikan semua hasil penjualan kepada jemaat. Namun, mereka menyembunyikan sebagian uang dan mengaku telah menyerahkan seluruh hasil penjualan kepada para rasul. Petrus langsung tahu bahwa Ananias berbohong. Bukan hanya kepadanya, tetapi juga kepada Allah. Dan ia pun menyikapkan kemunafikannya saat itu juga. Ananias jatuh dan mati. Ini adalah Kisah Para Rasul 5 ayat 4. Ketika Safira muncul, ia juga berbohong kepada Petrus dan Allah dengan mengatakan bahwa mereka telah menyumbangkan seluruh hasil penjualan tanah itu kepada gereja. Ketika kebohongan terbongkar, ia juga jatuh dan mati di kaki Petrus. Beberapa fakta dari kisah ini adalah Ananias dan Safira menjual tanah mereka bukan karena kerelaan, tetapi karena terpaksa mengikuti cara hidup jemaat mula-mula. Kedua, mereka tidak didorong oleh rasa kasih kepada sesama, tetapi ingin dikenal sebagai orang yang murah hati. Yang ketiga, motivasi memberikan bukan untuk menolong orang yang kekurangan, tetapi karena mencari hormat dari manusia lebih daripada hormat dari Tuhan. Dan keempat, mereka hidup dalam keadaan palsu, tidak tulus hati, dan penuh kemunafikan. Yang kelima, mereka tidak punya rasa takut akan Allah karena sibuk mencari pengakuan dari sesama dengan mengabaikan kehendak Allah. Yang terakhir, Ananias dan Safira memberikan sebagian hasil penjualan tanahnya, menggambarkan orang-orang percaya yang akan mengadu kepada dua majikan. Mengapa Tuhan menjatuhkan hukum yang seberat itu? Kisah yang menyedihkan ini sebenarnya dimulai pada akhir pasal 4 perihal gereja mula di Yerusalem dan cara hidup para jemaat. Para rasul dipenuhi Roh Kudus memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Pada saat itu sepertinya sedang terjadi kebangkitan rohani bagi para rasul, murid-murid dan kelompok orang percaya. Karena yang lemah menjadi kuat, yang sedih menjadi sukacita, yang takut menjadi berani memberitakan Injil. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang besar telah melanda dan mengubah mereka. Sehingga ketika hati Ananias dan Safira dikuasai iblis dengan sengaja mendustai Roh Kudus. Ini ada dalam Kisah Rasul 5 ayat 3. Mereka terkena disiplin Allah. Ini ada dalam Ibrani 12 ayat 8. Kematian Ananias dan Safira yang tiba-tiba dan dramatis berfungsi untuk memulihkan dan memperingatkan gereja. Ketakutan yang besar menimpa seluruh jemaat. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 11. Bagaimanakah kita memberi yang berkenan kepada Tuhan dan berguna kepada sesama manusia? 1. Memberikan karena belas kasihan untuk menolong orang yang membutuhkan. 2. Memberikan dengan bersyukur bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberkati dan memelihara kita. Yang 3. Memberi bukan untuk mencari pujian manusia yang sia-sia, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, di saat dunia penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, kepura-puraan, kesombongan, maka gereja sangat perlu untuk mengalami kebangkitan rohani seperti yang terjadi pada gereja mula-mula di Yerusalem. Gereja harus merindukan kebangunan rohani agar terjadi pemurnian iman dan cara hidup jemaat. Kebangkitan rohani bukan untuk membinasakan umat seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira, tetapi untuk menghancurkan iblis yang selama ini terus berusaha menghancurkan iman dan kasih jemaat. Dengan kebangunan rohani, maka jemaat akan sehati, sejiwa, dan hidup dalam kasih serta peduli untuk berbagi kepada sesama manusia. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!